Dalam video ini, kita akan membahas salah satu sumber energi paling kuat yang pernah ditemukan manusia, yaitu energi nuklir. Energi ini memiliki potensi besar dalam kehidupan modern, mulai dari pembangkit listrik hingga aplikasi di bidang medis dan industri pertanian loh. Energi nuklir pertama kali ditemukan pada akhir abad ke-19, ketika Henry Becquerel menemukan bahwa uranium memancarkan radiasi secara alami. Kemudian dikembangkan oleh Marie dan Pierre Curie yang meneliti unsur radioaktif seperti radium dan polonium, yang juga membuka jalan bagi pemanfaatan energi nuklir. Nah, selanjutnya kita akan mengenal tentang asal dari energi nuklir ini dari mana sih? Nah, energi nuklir ini berasal dari dua jenis reaksi utama, yaitu reaksi fisi dan juga reaksi fusi. Apa itu reaksi fisi nuklir? Nah, reaksi fisi nuklir ini terjadi ketika atom berat seperti uranium atau plutonium dibelah menjadi dua inti yang lebih kecil setelah ditembak dengan neutron. Nah, proses ini melepaskan energi panas yang sangat besar, serta menghasilkan neutron tambahan yang memicu reaksi berantai. Panas yang dihasilkan akan digunakan untuk mengubah air menjadi uap, yang kemudian akan menggerakkan turbin untuk menghasilkan listrik. Kemudian ada dua reaksi fusi nuklir, yaitu di sisi lain ada reaksi fusi yang itu penggabungan dua inti atom ringan, seperti isotop hidrogen, yaitu deuterium dan tritium, menjadi satu inti atom yang lebih berat. Nah, proses ini adalah sumber energi utama dari matahari dan bintang, teman-teman. Nah, fusi mengambil energi yang jauh lebih besar daripada fisi. Nah, energi nuklir itu sangat penting untuk dikembangkan karena beberapa alasan, teman-teman. Yang pertama itu kapasitas energinya yang besar. Misalnya, 1 kg uranium itu bisa menghasilkan energi setara dengan 1,5 juta kilogram batu bara. Kedua, energi nuklir ini lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar fosil. Pembangkit listrik tenaga nuklir ini juga tidak menghasilkan CO2 yang menyebabkan pemanasan global, teman-teman. Ketiga adalah energi nuklir ini stabil dan bisa diandalkan, teman-teman, karena energi matahari atau angin yang bergantung pada kondisi cuaca. Pembangkit listrik ini bisa beroperasi 24 jam tanpa ada gangguannya, teman-teman. Selain itu, nuklir juga bermanfaat di bidang lain seperti ada di dunia medis untuk terapi kanker, ada juga di industri yang dimanfaatkan untuk produksi hidrogen, ada juga di bidang pertanian ini untuk iradiasi nuklir untuk memperpanjang masa simpan hasil panen dan meningkatkan ketahanan terhadap hama. Nah, setelah kita memahami apa itu energi nuklir, sekarang saatnya kita lihat bagaimana sih sebenarnya energi nuklir ini diubah menjadi listrik yang biasa kita gunakan sehari-hari. Di seluruh dunia, banyak negara telah memanfaatkan teknologi energi nuklir ini untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Saat ini, terdapat lebih dari 400 reaktor nuklir yang beroperasi di berbagai negara, termasuk Prancis, Amerika Serikat, dan juga Jepang. Nah, kalian tahu gak sih, reaktor nuklir pertama yang ada di Indonesia itu adalah reaktor nuklir Triga Mark II atau Triga 2000 yang terletak di Badan Riset dan Inovasi Nasional Bandung. Nah, reaktor ini mulai beroperasi pada tahun 1965 dan digunakan untuk penelitian serta pengembangan teknologi. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana reaktor nuklir mengkonversi energi nuklir menjadi listrik. Reaktor nuklir sendiri memiliki beberapa komponen penting, yaitu fuel bundle atau bahan bakar, control rod atau tangkai kontrol, dan juga coolant atau cairan pendingin. Mayoritas reaktor yang digunakan untuk membangkit listrik memakai uranium sebagai bahan bakar utamanya. Uranium ini memiliki potensi energi yang sangatlah besar, dan saat digunakan di reaktor dapat memberikan energi setara dengan ratusan kilogram bahan bakar fosil. Ketika fuel bundle dimasukkan ke dalam reaktor, maka prosesnya dimulai.
neutron akan ditembakkan ke inti uranium dan menyebabkan reaksi fisi terjadi, di mana inti uranium itu akan terbelah sehingga menghasilkan dua inti yang lebih ringan, neutron-neutron bebas, dan juga energi panas yang sangatlah besar. Neutron-neutron yang dihasilkan dari reaksi tersebut dapat menabrak inti uranium lainnya dan menciptakan reaksi berantai atau yang biasa disebut nuclear chain reaction. Proses ini menghasilkan lebih banyak panas yang akan digunakan untuk pembangkitan listrik. Namun, reaksi ini perlu diatur agar keamanannya tetap terjaga. Disinilah control rod berperan. Control rod akan menangkap neutron dan mengurangi jumlah reaksi yang terjadi. Dengan cara ini, kita dapat mengatur suhu dan memastikan reaktor beroperasi di tingkat yang aman. Untuk menjaga suhu di dalam reaktor agar tidak terlalu tinggi, kita memerlukan coolant atau cairan pendingin. Bobot air berfungsi sebagai coolant akan mengalir melalui full bundle dan menyerap panas. Ketika air panas ini mengalir melalui sistem, ia akan berubah menjadi uap bertekanan tinggi. Tanpa coolant, suhu di dalam reaktor bisa meningkat drastis dan akan membahayakan seluruh sistem. Uap bertekanan tinggi yang dihasilkan kemudian disalurkan ke dalam turbin uap. Saat uap menggerakkan turbin, energi mekanik dihasilkan, dan turbin ini terhubung dengan generator yang akan mengubah energi tersebut menjadi listrik. Setelah melewati turbin, uap yang telah kehilangan tekanan akan masuk ke kondensor dan mengembun kembali menjadi air. Air yang terkumpul kemudian dipompa kembali ke dalam reaktor sebagai coolant atau cairan pendingin, dan siklus ini akan terus berulang. Kira-kira apa aja ya penerapan nuklir yang ada di kehidupan kita? Ternyata teknologi nuklir itu bukan cuma urusan pembangkit listrik aja loh. Faktanya, teknologi ini udah merambah ke banyak aspek kehidupan kita. Mulai dari dunia medis, pertanian, industri, bahkan sampai transportasi bawah laut. Seiring berkembangnya teknologi, manfaat nuklir makin luas dan bikin hidup manusia jadi lebih praktis. Nah, salah satu pemanfaatan energi nuklir yang paling besar dan masif adalah sebagai pembangkit listrik atau biasa disebut PLTN. Gampangnya, PLTN tuh kayak kompor yang super besar yang sumber panasnya berasal dari reaksi fisi nuklir, yaitu pemecahan inti atom uranium atau plutonium. Jadi begini cara kerjanya. Waktu inti atom uranium 235 dipecah, muncul panas dalam jumlah yang besar. Panas ini nantinya akan digunakan untuk mengubah air menjadi uap. Uapnya muter turbin, lalu turbin memutar generator, dan akhirnya menghasilkan listrik. Di dalam dunia PLTN, ada dua jenis reaktor yang paling umum digunakan, PWR dan BWR. PWR itu singkatan dari Pressurized Water Reactor. Airnya gak langsung mendidih di dalam reaktor karena pakai dua sirkuit tertutup. Sedangkan BWR atau Boiling Water Reactor langsung mendidihkan air di dalam reaktor. Jadi lebih simpel, tapi tetap aman dan efisien. Nah, ternyata salah satu PLTN terbesar di dunia yang ada di Jepang memakai sistem reaktor BWR. Namanya Kashiwazaki Kariwa Nuclear Power Plant dengan kapasitas hampir 8.000 MW. Ini membuktikan kalau nuklir ternyata bisa diandalkan untuk menyuplai listrik dalam skala besar. Di bidang kesehatan, ternyata nuklir juga gak kalah penting loh. Misalnya, ada radioterapi yang berfungsi untuk mengobati kanker tanpa operasi besar. Atau PET scan yang berfungsi untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Terus kalau di bidang transportasi, ya ada kapal selam bertenaga nuklir. Karena pakai reaktor mini, kapal selam bisa menyelam lama banget tanpa perlu isi bahan bakar lagi. Tentunya efisien dan super kuat. Dari pembangkit listrik, rumah sakit, sampai kapal selam, ternyata energi nuklir udah jadi bagian penting ya di kehidupan kita. Kalau dikelola dengan baik, teknologi ini bisa jadi kunci masa depan energi yang bersih, andal, dan berkelanjutan. Nah, selain dapat digunakan sebagai pembangkit listrik, energi nuklir juga dapat diaplikasikan di bidang kesehatan dan transportasi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tapi, tahu nggak sih kalian,
bahwa pada bidang agroindustri, energi nuklir sangatlah bermanfaat, baik pada fase prapanen hingga pasca panen. Di fase prapanen, energi nuklir digunakan untuk pemulihan tanaman. Pemulihan tanaman adalah proses mengembangkan varietas tanaman baru dengan sifat-sifat yang unggul. Bagaimana sih caranya? Benih induk disinari dengan sinar gamma, sehingga struktur kromosomnya bermutasi dan menghasilkan varietas unggul. Namun, hasil dari mutasi ini hanya dapat diketahui setelah tanaman tersebut tumbuh. Hebatnya, di Indonesia telah berhasil menerapkan teknologi ini loh. Menurut laporan Batan pada tahun 2019, Indonesia telah berhasil mengembangkan 20 varietas padi hasil mutasi radiasi nuklir yang memiliki ketahanan terhadap hama, tinggi produktivitas, serta siklus panen yang pendek. Selanjutnya, yang gak kalah keren, energi nuklir juga bisa membasmi hama tanpa pestisida loh, yaitu pakai teknik SIT atau Sterile Insect Technique. Begini cara kerjanya. Sekumpulan serangga ditangkap dari populasi hama target, misalnya lalat buah. Kemudian, serangga jantan diiradiasi dengan sinar gamma di laboratorium, sehingga mandul. Lalu, serangga mandul ini dilepasin deh ke area pertanian dalam jumlah yang besar. Nah, pas serangga jantan mandul ini kawin dengan betina liar, hasilnya telur nggak bisa menetas. Lama-lama, populasinya akan turun drastis karena nggak ada generasi baru. Teknik ini sudah terbukti sukses loh di sebuah perkebunan mangga di Jawa Timur untuk mengendalikan lalat buah. Kalau di fase pasca panen, energi nuklir digunakan untuk memperpanjang umur simpan bahan pangan. Bagaimana sih caranya? Bahan pangan seperti buah atau daging dipaparkan sinar gamma dengan dosis terkontrol. Sinar ini menembus produk dan merusak DNA mikroorganisme seperti Salmonella dan E. coli, sehingga mereka tidak bisa berkembang biak atau menyebabkan pembusukan. Yang kerennya, metode ini tidak menggunakan panas atau bahan kimia sama sekali loh, jadi nutrisi makanan tetap utuh. Di Indonesia, BPOM juga sudah mengizinkan dan menerapkan teknologi ini untuk komoditas ekspor seperti mangga dan durian, agar lebih tahan lama dan memenuhi standar keamanan global.